Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1206 sampai bab 1210 di channel Dongeng Donghua. Bab 1206, ucapkan selamat tinggal. Ketika penghalang 144 penuh sukacita, negara penyihir itu mengarah ke Gobi di dunia tengah, dan kadal tokek raksasa itu merangkak dengan kecepatan yang sangat cepat di pagi hari. Gobi yang tampaknya terpencil sebenarnya memiliki ekosistem yang sangat kaya dan juga beragam spesies. Misalnya, kuda liar, keledai liar, ibex, argali, domba batu, kadal berbintik lebat, ayam batu, serigala, ling, rubah, dan sejumlah besar penyok. Banyak orang berpikir bahwa di gurun Gobi, mungkin tidak ada binatang untuk puluhan kilometer, tetapi kenyataannya, kepadatan makhluk ini lebih besar dari yang diperkirakan. Makhluk-makhluk ini awalnya hidup damai di Gobi, namun datangnya pagi hari bagaikan badai pasir yang membuat takut makhluk-makhluk tersebut bersembunyi di kegelapan. Itu seperti binatang yang berlindung sebelum terjadi gempa. Ketika merangkak melewati Gobi di pagi hari, debu yang diangkat oleh kaki besar di belakangnya sama menakutkannya seperti badai pasir. Tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah ketika seekor keledai liar ditakuti dan ingin melarikan diri, ia dikejar dengan mudah di pagi hari. Dan kemudian menjulurkan lidahnya dan menjilatnya ke dalam mulutnya. Di belakang di pagi hari, Luolan, Zhou Qi, Ren Xiaosu, dan Yang Xiaojin menatap adegan ini dengan tercengang. Luolan menelan ludah dan berkata, "Aku pernah melihat kadal menjilat nyamuk, dan itu adalah pertama kalinya aku melihat kadal menjilat keledai." Zhou Qi bergumam, "Aku melihatmu untuk pertama kalinya. Saya harus mengatakan bahwa adegan ini benar-benar mengejutkan." Luolan tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang betapa putus asa keluarga berkelahi menghadapi makhluk mengerikan ini. Makhluk seperti ini di pagi hari, terlepas dari agresivitas dan ukurannya, sudah cukup untuk mengejutkan siapapun yang melihatnya. Namun, fokus pengamatan Ren Xiaosu lebih praktis. Pada saat menjilat keledai di pagi hari, bahkan visi dinamis Ren Xiaosu tidak dapat menangkap pergerakan lidah. Artinya serangan di pagi hari telah melampaui jangkauan reaksi Ren Xiaosu. Jika Ren Xiaosu yang menghadapi pagi hari, tidak peduli seberapa sombong kualitas fisik Lao Su, dan terlepas dari kartu Ren Xiaosu lainnya, begitu ia didekati oleh hal seperti itu. Itu hanya akan menjadi jalan buntu. Di pagi hari, dia hanya perlu menggulung Ren Xiaosu di lidahnya, dan lidahnya yang kuat akan segera menghancurkan pembuluh darah Ren Xiaosu. Hal semacam ini benar-benar perlu dipukul dengan rudal pelacak yang panas. Ren Xiaosu sangat skeptis bahwa bahkan senapan mesin berat mungkin tidak dapat menembus pertahanan kulit di pagi hari. Tentu saja, Anda dapat menusuk kulit di tempat tertentu, tetapi masalahnya adalah benda ini tidak akan bertahan di sana untuk Anda lawan. Pagi-pagi, dia merangkak cepat, dan dari waktu ke waktu dia menjilat domba atau keledai untuk menambah kekuatannya. Namun, jangan menyebutkan hal lain, kadal ini merayap seperti aliran awan dan air, dan 4 orang yang duduk di punggungnya tidak merasakan benjolan sama sekali. Luolan berkata dengan emosi, "Saya mengatakan bahwa saya sudah sangat kuat setelah berolahraga, tetapi sekarang tampaknya hampir tidak ada artinya." Kemampuan Luolan, dalam analisis akhir, masih memungkinkan orang untuk pseudo kebangkitan. Bahkan jika Luolan sendiri bahkan lebih kuat, peningkatan berkah bagi para pahlawan sangat terbatas. Misalnya, kualitas fisik para pahlawan selama masa hidup mereka adalah 3, maka Luolan, sebagai perapal mantra, setelah latihan yang gigih, mungkin akan memberkati para pahlawan menjadi 4. Oleh karena itu, jika para pahlawan tidak memiliki keunggulan numerik, itu tidak benar-benar masuk akal. Senjata panas bisa menebus beberapa kekurangan, tetapi ketika amunisi selalu habis. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, "Kamu juga menolak untuk mengundangmu ke Northwest sebagai tamu?"
Apa yang membuatmu begitu putus asa untuk kembali ke Qingxi? Luolan menjawab, tidak perlu menyembunyikanmu. Sebelum aku pergi ke kerajaan sihir, Wang mengirim undangan ke Qing, meminta saudaraku King Zhen untuk pergi ke dataran tengah. Pergi ke Central Plains. Kenapa? Ren Xiaosu membeku sesaat. Seharusnya Wang Shengzi yang ingin berbicara dengan adik laki-lakiku, kata Luolan tegas, mungkin dia ingin mengepung Northwest dengan Qing. Sejujurnya, jika Qing dan Wang benar-benar bergabung, maka Northwest jelas bukan lawan. Namun, siapa yang bisa menebak ide Wang Shengzi secara akurat, itu adalah orang gila yang penuh dengan idealisme. Jika Anda tidak menyukainya, mustahil untuk menebak apa yang ingin ia lakukan. Petik 2. Lalu, Ren Xiaosu mengerutkan kening, King Huan memutuskan untuk pergi atau tidak. Tentu saja saya tidak bisa pergi, kata Luolan, siapa yang berani pergi ke Central Plains pada sudut pandang ini, bagaimana jika Anda tidak diizinkan kembali? Meskipun semua orang mengatakan bahwa Wang Shengzi berbicara tentang kebajikan pribadinya, ini adalah era gurun. Pria terakhir di sini, tetapi Anda melihat hal-hal yang dia lakukan, itu disebut berhati dingin dan kejam, seolah-olah semuanya bisa dikorbankan untuk cita-citanya, dalam menghadapi lawan ini. Siapa yang berani menempatkan hidupnya pada moral pihak lain? Ren Xiaosu dengan santai, tolak saja. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba berpikir, pada kenyataannya, ia telah bertemu banyak idealis, Wang Shengzi seperti ini, Yang Anjing seperti ini, bahkan P5092 dan Jiang Su benar-benar idealis. Hanya saja jalur setiap orang tidak pernah sama. Alasan mengapa Wang Shengzi dan Yang Anjing mudah ditolak oleh orang-orang adalah bahwa alasan mengapa Jiang Su dan P5092 dicintai oleh orang-orang di sekitar mereka adalah karena mantan selalu mengorbankan orang lain untuk menyelesaikan cita-cita mereka, sedangkan yang terakhir tidak akan melakukannya. Tetapi ketika harus mengatakan bahwa Wang Shengzi benar, Ren Xiaosu selalu sedikit rumit di dalam hatinya, dan sulit untuk memberikan jawaban yang sangat jelas. Ren Xiaosu berkata kepada Luolan, jadi, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Kata Luolan dengan sungguh-sungguh, Wang mengundang King Zhen untuk pergi, meskipun King Zhen menolak, tetapi pihak lain pasti tidak akan menyerah. Jadi saya akan kembali ke adik lelaki saya, kalau tidak ada yang terjadi pada Wang. Yao Mozi, kamu juga tahu bahwa Wang Shengzi bukanlah orang yang mudah menyerah. Aku selalu merasa kamu memiliki kekhawatiran, kata Ren Xiaosu. Tentu saja, kata Luolan, Anda tahu semua kehilangan nanorobot King. 2000 nanometer yang pergi ke Zuoyunsan untuk mendukung perang juga hilang. Mereka harus dikontrol. Kamu menyebutkan ini, Ren Xiaosu mengangguk. Kami tidak khawatir tentang nanobot sekarang, tetapi kami tidak tahu berapa banyak sistem militer kami telah diserang oleh kecerdasan buatan itu, kata Luolan. Meskipun kami telah melakukan banyak tindakan pencegahan sebelum ini, bahkan merayakannya mungkin sudah lama diharapkan bahwa hari seperti itu akan ada. Begitu banyak sistem militer ada secara independen, tetapi kekuatan kecerdasan buatan mungkin bahkan lebih mengerikan daripada yang kita pikirkan. Ren Xiaosu tertegun, apakah Anda khawatir tentang sistem militer Qing yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan? Secara teoritis ya, kata Luolan, meskipun kami telah melakukan isolasi fisik, King Zhen mengatakan itu tidak cukup asuransi. Bahkan, saya tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi jangan meremehkan kecerdasan buatan. Pada saat ini, Ren Xiaosu, yang telah memulihkan semua ingatannya, mengingat berita prabencana. Sebuah rencana yang disebut Nitrozeus, pelaksana akan menggunakan ribuan personel intelijen militer untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan kemudian memulai jaringan infrastruktur dan fasilitas nuklir ke negara yang bermusuhan. Menyerang. Ren Xiaosu tidak tahu banyak tentang internet, tetapi ayahnya Ren He tahu bahwa bagaimanapun, pendahulu Qinghe Group adalah kerajaan internet yang besar. Pada saat itu, Ren Xiaosu bertanya kepada Ren He, fasilitas nuklir harus menjadi sistem independen di tingkat fisik. Bagaimana pihak lain dapat menyerang jaringan independen ini? Pada saat itu, jawaban Ren He adalah, sebenarnya ada banyak metode, tetapi rencana Nitrozeus untuk digunakan adalah metode yang disebut tukang perahu. Tidak peduli seberapa tertutup pangkalan militer akan memerlukan data atau peralatan eksternal,
seperti membawa komputer, Dell. Perangkat masuk, bahkan sesuatu seperti printer. Orang yang membawa peralatan ke pangkalan militer tidak tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang mereka bawa, dan orang ini disebut tukang perahu. Perangkat ini pasti akan melalui inspeksi ketat sebelum mereka masuk, tetapi apakah mereka dapat dideteksi tergantung pada cara masing-masing yang lebih baik. Adapun cara membuat seseorang menjadi tukang perahu, itu adalah proyek rumit lainnya. Dia tidak mulai berbicara dengan Ren Xiaosu pada waktu itu. Ren He hanya mengatakan bahwa tidak pernah ada sistem yang benar-benar aman di dunia ini. Kemudian Ren Xiaosu bertanya kepada Ren He, "Ayah, bagaimana Anda tahu metode yang ingin mereka gunakan?" Ren He menjawab, "Tentu saja itu terlihat oleh sistem militer yang menyerang mereka." Karena itu, dari sudut pandang ini, keprihatinan Luo Lan tidak berdasar. Pada tingkat teknis, Nol harus jauh melampaui semua pakar teknologi informasi di dunia, kekuatan komputasi dan kemampuan belajarnya tak tertandingi oleh manusia. Jika Zero benar-benar mengendalikan sistem militer Kyungs, itu berarti bahwa sistem militer Kyungs akan runtuh sepenuhnya. Ren Xiaosu bertanya, "Apakah menurut Anda ada kemungkinan besar hal ini terjadi?" Luo Lan merentangkan tangannya, 50%. 80%. Tidak ada yang tahu. Intinya, dari sudut pandang manusia, sulit untuk benar-benar berspekulasi seberapa kuat kecerdasan buatan. Sama seperti Anda tidak dapat berspekulasi tentang apakah alien yang nyata adalah apa tingkat peradaban yang sama. Di dunia Luo Lan, ia secara langsung mengklasifikasikan kecerdasan buatan ke tingkat alien. Ren Xiaosu menarik napas dalam-dalam, "Karena kamu tahu ini mungkin, berhati-hatilah." "Ya," kata Luo Lan, "ya. Karena spekulasi inilah aku harus cepat-cepat kembali ke Qingyin. Jika ada sesuatu yang perlu ditagih, aku bisa bergegas." Ren Xiaosu membeku sesaat. Dia menemukan bahwa hal yang paling berbahaya dari keluarga Qing adalah Luo Lan yang maju. Ini adalah kasus untuk perebutan nanorobot dari Li untuk menghubungkan neuron, untuk Sandera Yang, dan untuk Central Plains. Tampaknya semua hal berbahaya dilakukan oleh Luo Lan, yang tampaknya tidak adil bagi Luo Lan. Luo Lan melirik Ren Xiaosu dan tiba-tiba berkata, "Jangan salah paham, aku tidak bodoh didorong keluar dari tuduhan. Sama seperti Anda dan Yan Liuyuan, kakak saya selalu bergegas di depan kakak saya, kan?" Pada saat ini, Luo Lan tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, Anda jauh lebih kuat dari saya. Meskipun Xiao Liuyuan telah tumbuh menjadi pemain yang dominan, itu masih tidak sebaik Anda. Saya tidak akan bisa memberikan ketenangan pikiran kepada King Sen. Jadilah kertas timah, adik laki-lakinya jauh lebih baik daripada saudara laki-laki saya." Untuk sesaat, Ren Xiaosu tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, Ren Xiaosu bersikeras mengirim Luo Lan kembali ke situs Qing. Raksasa ini di pagi hari jelas tidak dapat dibawa kembali ke barat laut, lihat saja jumlah makanannya, dan jilat domba di barat laut dalam beberapa bulan. Kuncinya adalah bahwa domba adalah milik kolektif dan tidak dapat dimakan dengan santai. Sebelum meninggalkan negara penyihir, Ren Xiaosu juga secara khusus berbalik dan menjelaskan kepada Mego. "Jangan menggunakan pemanggilan di masa depan, makan lebih sedikit dari 178 domba benteng kami, jika tidak Anda akan kehilangan domba dan Anda akan dibebankan ke akun. Dan saya akan datang ke penyihir lain kali. Kingdom, biarkan kau meludahkannya." Pada saat itu, Xiao Mei benar-benar bodoh. Dia sangat senang ketika melihat Ren Xiaosu melihat kembali kepadanya. Akibatnya, yang bisa memikirkan tuan muda dari benteng, adalah domba-domba itu yang memikirkannya setiap hari. Sekarang, Ren Xiaosu harus terlebih dahulu mengirimkannya ke tempat yang cocok untuk kediamannya di pagi hari sebelum dia dapat kembali ke penghalang 144. "Saya ingin melihat pagi di masa depan, dan teknik pemanggilan langsung akan dipanggil ke samping, dan itu tidak akan terlalu merepotkan." Ren Xiaosu memikirkannya dengan serius. Dia telah tinggal di kawah Jingshan selama lebih dari 200 tahun di pagi hari dan senja, dan dia tidak pernah melihat mereka botak Jingshan. Jadi dia berpikir bahwa pagi dan sore hari harus menyerap panas untuk mempertahankan kebutuhannya sendiri, dan di pegunungan yang terus-menerus di sisi barat daya, hanya ada tempat yang cocok. Zhou Qi telah ada di sana.
Keempat orang itu duduk terlentang di pagi hari, dan hanya beberapa jam kemudian melintasi pintu sebelah sampai ke penghalang Qingxi. Ketika dia tiba di sini, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa Yang Xiaojin jauh lebih tenang. Ini dulunya adalah area kontrol Yang Xiaojin juga mengunjungi berkali-kali, dan sekarang dia mengunjungi kembali tempat itu, selalu membawa kembali beberapa kenangan masa lalu. Di pagi hari, saya datang ke gudang pabrik dan berdiri dengan tenang. Para penjaga dan pekerja di pabrik hampir takut melihat raksasa itu. Para pekerja menuju ke arah yang berlawanan dari pagi hari, beberapa bersembunyi di bengkel, beberapa bersembunyi di bunker bawah tanah, dan yang lain berlari menuju hutan belantara. Dini hari dengan penuh rasa ingin tahu memandang orang-orang ini, tetapi ingat bahwa tuannya tidak akan membiarkannya memakan orang, jadi dia tidak menjulurkan lidah untuk menjilat. Ren Xiaosu bertanya kepada Luo Lan, bagaimana dengan orang-orangmu? Bukankah baik mengirimi kamu penghalang ke-93 secara langsung, mengapa kamu ingin datang ke pabrik ini? Tunggu, Luo Lan bersiul di gudang pabrik. Pintu gudang pabrik tiba-tiba dibuka, dan lebih dari selusin kendaraan off-road melaju keluar dari sana, seolah-olah menunggu lama di sana. Luo Lan menjelaskan sambil tersenyum, pada saat ini, tentu saja, saya berhati-hati untuk mendominasi. Siapa yang tahu jika ada mata-mata di penghalang ke-93? Setelah bertemu dengan mereka di sini, saya langsung menuju ke penghalang ke-111. Ini adalah rute teraman. Semua orang merangkak turun di pagi hari, dan kemudian seseorang di tim off-road bergegas keluar, memegang instrumen untuk menguji Luo Lan sebentar. Hanya untuk memastikan bahwa Luo Lan sekarang sehat. Ren Xiaosu terkejut melihat adegan ini, dan Luo Lan juga berkata sedikit tak berdaya, ini diatur oleh King Sen. Ren Xiaosu berkata, karena kamu telah tiba dengan selamat, maka aku akan pergi. Ketika Luo Lan mendengar ini, dia mendorong staf medis di sekitarnya. Dia dan Ren Xiaosu memberikan pelukan lembut dan berkata, saudara-saudara berhati-hati, aku tidak tahu kapan aku melihatmu lagi. Aku pasti akan melihatmu lagi. Ren Xiaosu tersenyum, jika kamu tidak datang ke barat laut untuk menemukanku, aku akan pergi ke Qingxi untuk menemukanmu. Luo Lan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, satu kata pasti. Saya berharap bahwa pada saat itu, semuanya telah diselesaikan, dan semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak lagi harus membunuh, kata Ren Xiaosu dengan serius. Pada saat ini, Luo Lan tiba-tiba dengan sungguh-sungguh, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Jika King Zhen dalam bahaya suatu hari, tolong bantu dia sekali, kata Luo Lan. Meskipun otak kakakku sangat baik, tetapi perhitungan semua orang akan memiliki kesalahan, bagaimana mungkin tidak ada rencana nyata? Orang-orang. Ren Xiaosu memandang Luo Lan. Sampai saat kepergiannya ini, dia masih memikirkan bagaimana cara memberi adik laki-lakinya tingkat asuransi lain. Oke, aku berjanji, kata Ren Xiaosu. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan mata merah yang benar-benar terlihat dari ruang penyimpanan dan menyerahkannya kepada Luo Lan, kamu telah melihat hal ini juga. Mata yang benar akan memberi Anda penggunaan yang menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa, Luo Lan membeku sesaat, aku tidak tahu sihir. Bukankah itu sihir yang harus dipraktekkan untuk waktu yang lama sebelum berguna? Tidak perlu latihan untuk membuka pintu kunci. Ren Xiaosu memberitahu Luo Lan cara membuka pintu kunci. Mata Luo Lan tiba-tiba bersinar. Maksudmu selama kamu berdarah selama 10 putaran, kamu bisa membuka pintu ke ruang dan pergi ke tempat yang paling kamu inginkan. Luo Lan bersukacita. Luo Lan sangat iri melihat divisi lapangan ke-6 melewati gerbang besi, dan merasa sangat ajaib. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia bisa menguasai metode ini suatu hari nanti. Luo Lan bukan orang bodoh, dia tahu betapa bermanfaatnya mata sungguhan ini dan pintu kuncinya. Ya, seseorang hanya bisa membukanya sekali seumur hidup, jadi itu harus dihargai. Hal ini bisa menyelamatkanmu seumur hidup ketika itu penting, kata Ren Xiaosu serius. Terima kasih, Xiaosu, kata Luo Lan dengan emosi tiba-tiba, setiap kali aku berutang budi padamu, aku ingin mengembalikannya kepadamu sesegera mungkin. Apakah kita masih harus mengatakan ini? Ren Xiaosu tersenyum. Ngomong-ngomong,
Apakah gadis Xiaoshan memiliki mata asli? Luolan dengan sopan berkata, apakah kamu akan memberinya yang berwarna merah ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, dia lebih baik, kata Ren Xiaosu. Oh, omong-omong, Ren Xiaosu tiba-tiba berpikir bahwa Yang Xiaojin membuka pintu kekunci dan juga memiliki kelemahan. Bukan kurangnya visi yang sebenarnya, tapi kurangnya pintu. Segera setelah itu, Luolan dan Zhou Qi dan yang lainnya menyaksikan Ren Xiaosu berjalan ke pintu gudang. Dan kemudian memotong pintu besi besar gudang menjadi setengah kipas untuk memasangnya ke ruang penyimpanannya. Semua orang di tempat kejadian tampak berantakan di tempat ini. Orang-orang yang datang untuk bertemu Luolan berpikir bahwa pagi hari adalah keberadaan yang paling mengerikan. Sekarang mereka merasa bahwa mereka mungkin salah. Orang yang ada di depan Anda akan memotong Anda dari setengah kipas. Apakah bakat gerbang besi besar benar-benar menakutkan? Ren Xiaosu juga agak malu, dia berkata kepada Luolan, ini yang saya gunakan untuk membuka kunci untuk Xiao Jin, maaf. Setelah selesai, dia membawa Yang Xiao Jin kembali untuk mendaki ke belakang pagi, dan kemudian mengendarai pagi hari ke pegunungan di barat daya Qing. Zhou Qi tertegun untuk sementara waktu, ini adalah pelarian legendaris dari pintu, orang dahulu tidak pernah menggertak saya. Bab 1207, Emosi yang Kompleks. Pegunungan yang terus terhubung di barat Qing adalah daerah yang tidak berpenghuni, seperti Xiuzhou di selatan Zhou, lingkungan yang keras menyebabkan tidak dapat diaksesnya. Serangga beracun, malaria, membuat semua orang berkecil hati. Begitu yang ingin berekspansi ke barat, tetapi mendapati bahwa biaya pengembangannya terlalu tinggi, lebih baik menstabilkan kekuatan mereka yang ada. Hutan lebat pegunungan yang terus-menerus ini hampir tidak jauh berbeda dari hutan hujan. Awalnya Ren Xiaosu juga khawatir bahwa akan ada hambatan untuk merangkak di hutan ini di pagi hari, lagi pula, dia sangat besar dan hutannya sangat lebat. Akibatnya, dia menemukan bahwa di pagi hari, dia berjalan mengarungi sungai dengan sangat cerdik. Dini hari berbeda dari Lao Su. Sebagai bayangan, Lao Su tidak memiliki kemampuan berpikir sama sekali, sehingga kemampuan Ren Xiaosu untuk melakukan dua hal sekarang hampir dilakukan secara ekstrim. Dan di pagi hari, ia memiliki pemikirannya sendiri, jadi setelah memberikannya perintah, ia tidak perlu mengkhawatirkannya secara khusus. Ia akan memiliki gaya dan metode sendiri dalam melakukan sesuatu. Ikan di pegunungan sangat berbahaya, tetapi itu hanya relatif untuk orang biasa. Menurut Ren Xiaosu, piranha di lembah Amazon sebelum bencana adalah semua bersaudara di depan ikan hitam hari ini. Tentu saja, tidak ada mutasi di sana, tetapi tidak jelas. Grup King He memiliki satelit, jadi Li Yingyun, Qin Sheng, Zhang Qingqi dan para ksatria lainnya telah melihat seluruh dunia. Mereka pernah menggambarkan Ren Xiaosu, dunia telah sedikit berbeda dari sebelum bencana karena perubahan kerak bumi. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika dia menunggu Barrier Alliance untuk menetap, dia dan Yang Xiaojin akan berjalan-jalan di seluruh dunia dan itu tampaknya sangat bagus. Dia diam-diam melihat Yang Xiaojin di sebelahnya, dan tampaknya setelah keluar dari kerajaan sihir, pihak lain agak pendiam. Ketika Ren Xiaosu sedang mengobrol dengan Luolan sebelumnya, Yang Xiaohibin duduk di samping dan tidak tahu harus berpikir apa. Ketika Ren Xiaosu mengintip, Yang Xiaojin tiba-tiba menoleh dan berkata, kamu bisa melihatnya dengan adil. Haha, Ren Xiaosu buru-buru mengganti topik pembicaraan, aku baru saja melihat seekor babi hutan minum dengan anak-anaknya di tepi sungai, tetapi mereka semua ketakutan di pagi hari. Pikirkan ketika kamu baru saja menjadi transenden dan memasuki Gunung Suci. Bahkan rusa merah pun takut. Lalu, satu sama lain kembali terdiam. Suasana aneh meresap di antara keduanya, dan Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki kekhawatiran yang samar. Perubahan ini tampaknya telah dimulai di Gen City. Pada saat itu, divisi lapangan ke-6 sudah mulai mundur dari pintu kunci. Sebelum dia pergi, Dahuyu bertanya kepadanya, Tuan Muda, apakah Anda memiliki keuntungan lain di negara sihir ini? Ren Xiaosu menjawab, ya, saya telah menemukan pengalaman hidup saya. Pada saat itu, Dahuyu masih sangat terkejut, apakah kamu tampan? Kamu bukan penduduk asli, kenapa kamu datang ke sini untuk menemukan pengalaman hidupmu?
Ren Xiaosu hanya menjawab dengan samar, ini terkait dengan ksatria dari dataran tengah. Mungkin orang lain tidak bisa menebak apapun, tetapi dia dan Yang Xiaojin telah membahas beberapa kali tentang eksperimen 001, sehingga Yang Xiaojin pasti dapat memikirkannya. Apa kata kunci yang memiliki hubungan paling dekat dengan pendiri King He Ren He? Ini eksperimen 001. Manusia baru yang dikatakan puluhan kali dan ratusan kali manusia normal pada tingkat umur. Sejak saat itu, Yang Xiaojin menjadi diam. Ren Xiaosu membandingkan Zhou Qi dengan peta yang telah digambar untuknya, membimbing arah pagi hari. Zhou Qi mengatakan bahwa dia telah menjelajahi sungai untuk waktu yang lama setelah dia terbangun, dan dia telah berada di seluruh lembah sungai barat daya. Pada saat itu, Zhou Qi baru saja menjadi orang yang transenden, mengalami keajaiban transendensi. Dia pernah menemukan sungai termal bawah tanah, di mana lingkungan air baru telah terbentuk, di mana lempeng kerak terhubung dan diperas, dan tanah mengandung energi besar. Tempat ini harus menjadi rumah baru di pagi hari. Ren Xiaosu tidak membiarkan pagi hari kembali ke Jingshan, karena dia tahu bahwa ketika dia memanggil pagi-pagi, ada pasukan tanpa kendali yang ditempatkan di sana. Dan bahkan senja berada di bawah kendali pihak lain. Pemanggilan adalah satu arah, hanya dapat direkrut tetapi tidak dikirim kembali. Jingshan berada di tepi area di bawah kendali dinasti Qing. Jika Ren Xiaosu ingin membawa pagi itu ke Jingshan secara langsung, ia harus melewati situs Qing secara langsung. Dan setelah tiba di Jingshan, bahkan jika dia menghancurkan pasukan di sana, hasil akhirnya adalah menghadapi senja yang dikendalikan. Karena Ren Xiaosu tidak memiliki cara untuk secara langsung menghancurkan robot nano di dalam tubuh senja. Teknik pemanggilan Northwest Daxing dapat secara langsung merusak kontrol, tetapi jika masih pagi, bahkan jika Ren Xiaosu berteriak 100 kali ke barat laut Daxing, itu masih pagi hari dan bukan senja. Karena itu, Ren Xiaosu tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah senja sekarang. Mungkin dia bisa mencoba berbicara dengan nol. Atau, dia langsung membuka segel dan menjadi kehendak dunia ini. Bisakah itu benar-benar menjadi keinginan, dan apakah semuanya masih memiliki makna sekarang? Teman-teman seperti saudara, dan Yang Xiaojin, mereka hanya bisa melihat ke langit jika mereka merindukan diri mereka di masa depan. Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak yakin akan menjadi apa dia ketika dia menjadi kehendak dunia, dan dia tidak ingin tahu sama sekali. Memikirkan hal itu, Ren Xiaosu telah melihat uap di depannya terus menguap, dan dia bahkan bisa mencium bau belerang yang samar di udara. Di pagi hari, itu tampak bahagia, membuat suara gemericik dari tenggorokannya, seperti kucing besar sukacita. Membalik gunung kecil kerdil, Ren Xiaosu duduk di atas kepalanya di pagi hari dan mengabaikan masa lalu. Sebuah danau besar di depannya seperti bulan sabit, dan uap tipis di danau terus mengalir. Ini seperti negeri dongeng di bumi. Ada di sini, kata Ren Xiaosu dan melompat dari kepalanya di pagi hari. Danau berbentuk bulan sabit, menurut Zhou Qi, mengatakan bahwa dasar danau itu sangat dalam, seolah-olah terhubung ke pusat bumi, dan dia tidak berani masuk terlalu dalam. Dia menepuk-nepuk cakarnya di pagi hari, pergilah, ini tempat untukmu. Di pagi hari, dia menatap Ren Xiaosu, dan dia tidak menyangka bahwa itu baru saja bersatu kembali dengan tuannya, dan dia harus berpisah lagi. Dia memiringkan kepalanya yang besar dan menatap Ren Xiaosu, awan gelap di atas pegunungan yang terus-menerus, murid vertikal di pagi hari telah menjadi murid bundar. Jadi pagi hari pada saat ini tidak terlihat begitu ganas, tetapi agak lucu. Dia mengarahkan jarinya ke danau, dan kemudian menunjuk ke Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibin. Ren Xiaosu tertawa, kami tidak bisa tinggal di sini bersamamu, kami memiliki hal lain yang harus dilakukan. Kita bisa mengerti apa yang dikatakan Ren Xiaosu di pagi hari, jadi itu sedikit kecewa. Tetapi Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, kami akan tinggal bersamamu sebentar sampai kamu mengetahui apa yang ada di danau sebelum kita pergi. Dengan cara ini, baru pagi subuh Sahuan lari ke Danau Crescent. Ketika saya berlari ke danau di pagi hari, saya melompat dan terjun langsung ke danau. Gerakan itu seperti cangkang yang jatuh ke danau, dan bahkan uap menggulung seperti awan yang bergerak. Namun, di pagi hari, dia tidak berenang ke arah dasar danau.
Ren Xiaosu menemukan bahwa dia memiliki keinginan untuk masuk ke dasar danau beberapa kali tetapi dia tertahan, energi sungai panas di bagian bawah danau. Tampaknya menariknya. Kadal tokek besar sedang berpatroli di tepi danau, dari waktu ke waktu, dia harus melihat Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin seolah-olah mereka takut melarikan diri. Ren Xiaosu tersenyum kepada Ling Chen, pergilah. Kamu bisa pergi ke dasar danau untuk melihat, kita tidak akan pergi. Baru setelah saya mendengar ini di pagi hari saya terjun ke danau. Keajaiban penciptaan luar biasa, dan bahkan makhluk seperti fajar dapat muncul. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa dunia di masa depan. Ren Xiaosu duduk sambil menghela nafas emosi di danau. Dia dengan terampil menyalakan api unggun, dan Yang Xiaojin duduk tepat di sebelahnya, tidak makan apapun yang dipanggang oleh Ren Xiaosu dengan santai. Dia berbisik santai sambil makan, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Anda seharusnya menemukan banyak jawaban di kerajaan sihir. Ren Xiaosu berpikir bahwa waktunya akan tiba. Dia menghela nafas dan berkata, aku telah memulihkan ingatanku. Aku eksperimennya 001. Yang Xiaojin tidak terlalu terkejut. Dia seharusnya sudah menebak hasil ini sejak lama, lanjutkan. Pendiri King He, Ren He, adalah ayah saya, kata Ren Xiaosu. Saya menderita kanker sebelum bencana. Pada saat itu, kanker masih merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, jadi hidup saya menghitung mundur setiap hari. Saya dikirim ke laboratorium Tinder Company 039 untuk dirawat oleh ayah saya. Setelah metode pengobatan konvensional gagal, Dr. P mulai menggunakan obat-obatan genetik yang lebih agresif setelah meminta izin ayah dan saya kepada saya. Petik 2. Seperti yang berspekulasi King Zhen, alasan mengapa tubuh eksperimental muncul adalah bahwa sel-sel kanker di seluruh tubuh mengatur kembali dan mencapai keseimbangan dan harmoni. Tetapi mereka adalah produk yang rusak, tetapi saya berhasil menjadi manusia baru yang disebut. Kenapa hanya kamu yang bisa berhasil? Yang Xiaojin bertanya-tanya. Karena aku membuka kunci genetik sebelum bencana itu, Ren Xiaosu menjelaskan dengan tenang. Ini adalah teknik pewarisan yang dipelajari ayahku, dan melalui 8 tantangan untuk membuka potensi dalam tubuh. Jadi aku bisa selamat dari pengobatan genetik. Efek sampingnya tidak baik untuk percobaan. Namun, saya bukan satu-satunya kasus yang berhasil, juga bukan Yan Liuyuan. Saya percaya bahwa ingatannya saat ini juga telah terbangun. Artinya, dalam arti yang ketat, dua spesies kita berbeda. Bagaimana Yan Liuyuan berhasil? Yang Xiaojin bertanya. Karena Dr. P mencangkokkan sumsum tulang saya untuk menggantikan kemampuan hematopoietiknya sendiri, Ren Xiaosu menjelaskan. Jadi saya berencana sekarang untuk menemukan rumah sakit yang berkualitas dan mentransplantasikan sumsum tulang saya kepada Anda. Harapan hidup. Yang Xiaojin menyela, berapa umurmu tahun ini? Ren Xiaosu membeku sesaat, tapi ini sebenarnya adalah masalah yang dia hindari. Dalam menghadapi Yang Xiaojin yang berusia 19 tahun, usia Ren Xiaosu seperti duri yang sangat mempesona. Meskipun ia masih remaja, meskipun kebanyakan dari mereka tidur, pikirannya bukanlah perubahan, tetapi usia ini selalu sedikit menakutkan. Tidak peduli apakah Yang Xiaojin peduli atau tidak, Ren Xiaosu sendiri akan sedikit khawatir, bagaimana jika pihak lain keberatan. Bagaimana jika Yang Xiaojin keberatan dengan usianya? Apa itu cinta? Ren He berkata, cinta tiba-tiba merupakan kelemahan dan perlengkapan. Perasaan Ren Xiaosu seperti naga yang menjaga harta, sengit dan naif, kuat dan kesepian, lembut dan malu, malu-malu dan bebas, itu lucu, tetapi kadang-kadang terlalu gugup. Pria muda yang jatuh cinta ini menderita untung dan rugi, bahkan jika dia adalah komandan muda Angkatan Darat Barat Laut. Terlepas dari kehidupan masa lalu, dan kehidupan ini, Yang Xiaojin adalah cinta pertamanya. Ren Xiaosu tidak memiliki pengalaman cinta, jadi dia tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan mudah. Gadis dengan topi memuncak duduk dengan tenang di samping api unggun, tidak jauh, uap di danau itu tertiup angin gunung, seperti awan di langit. Gadis muda ini sangat unik sehingga Ren Xiaosu tidak pernah melihat gadis lain di benaknya. Yang Xiaojin berulang kali bertanya pada saat ini, berapa umurmu tahun ini? Ren Xiaosu berbisik, sebenarnya,
240 tahun. Yang Xiaojin diam. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apakah kamu keberatan? Pada saat ini, Yang Xiaojin tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi malah mengubah topik pembicaraan. Anda pertama kali mengajari saya cara membuka kunci pintu. Ren Xiaosu membeku dalam waktu yang lama, sepertinya sikap pihak lain yang tidak menjawab pertanyaan sudah merupakan sikap. Dia memikirkannya, dan akhirnya mengambil mata hitam lain dari penglihatan yang sebenarnya dari istana dan menyerahkannya kepada Yang Xiaojin. Dan kemudian mengeluarkan pintu besi besar yang baru saja dia raih, taruh saja darah di mata penglihatan yang benar dan pasang di pintu. Bergerak 10 kali, Anda tahu. Yah, Yang Xiaojin menggambar belati dan mengores jarinya, lalu meneteskan darah ke mata penglihatan sejati. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekankan batu hitam itu ke pintu besi besar. Gambaran transparan di pintu besi berpusat di atas batu dan berdesir keluar. Yang Xiaojin menoleh untuk melihat Ren Xiaosu, ikut aku ingin melihat kemana aku paling ingin pergi dalam hatiku. Yah, Ren Xiaosu mengangguk. Pada saat ini, kami keluar dari danau di pagi hari, dan Ren Xiaosu menjelaskan, di pagi hari, jaga pintu ini dan jangan biarkan binatang menghancurkannya. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu berjalan melintasi pintu dengan Yang Xiaojin. Di belakang pintu kuncinya adalah aroma burung dan bunga. Ren Xiaosu diam-diam melihat sekeliling, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya tidak pernah melihatnya di sini. Sebaliknya, Yang Xiaojin berdiri di halaman ini, dan sedikit terpesona. Ren Xiaosu merasa sedikit sedih di hatinya, ternyata tempat yang ingin dituju pihak lain sama dengan dirinya. Diam-diam dia tersenyum pahit, mungkin ini juga jawaban. Tapi itu tidak masalah, semua orang memiliki kebebasan menyimak channel Dongeng Donghua dan memilih sendiri, kan? Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba menangis dan tertawa pada dirinya sendiri. Kapan dia sangat menderita? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ini? Ini penghalang 88, bekas rumahku, kata Yang Xiaojin, Manor Yang. Rumah itu dihancurkan oleh list Nano Warrior selama hampir setengahnya, tetapi tiba-tiba dibangun kembali setelah lebih dari setahun. Yang Xiaojin berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu siapa yang membangunnya kembali, tetapi menyimpan sebagian besar bangunan di Istana Yang. Kelihatannya akrab dan aneh. Perasaan semacam ini agak aneh. Setelah berbicara, Yang Xiaojin berjalan langsung menuju taman. Dia datang ke ayunan dan berkata kepada Ren Xiaosu, ketika saya muda, saya makan malam setelah makan malam. Ayah dan ibu saya akan membawa saya ke sini untuk bermain sebentar. Saya duduk di ayunan dan ayah saya akan mendorong saya kembali, dan ibu akan berdiri di samping sambil tersenyum. Ren Xiaosu tidak berbicara, hanya mendengarkan Yang Xiaojin melanjutkan, mereka tidak sama dengan keluarga Yang. Ayahnya tidak terlalu menghargai kekuatan keluarga Yang, jadi dia tidak berdebat tentang hal itu dan mengambilnya. Tapi kakek sangat menyukainya dan selalu ingin memperlakukannya. Tangan yang ada di tangannya. Terkadang saya berpikir, jika dia tidak dilahirkan di tangan Yang, mungkin dia tidak akan mengalami kecelakaan. Apakah kamu pikir kematian orang tuamu adalah konspirasi? Tanya Ren Xiaosu. Saya tidak yakin, kata Yang Xiaojin, saya sudah menyelidikinya sendiri, tetapi saya tidak tahu, tetapi sekarang seluruh keluarga Yang sudah pergi. Bahkan jika seseorang membunuh, si pembunuh sudah mati. Saat berbicara, dua pria berseragam berlari cepat, dan mereka memegang senter di tangan mereka. Yang Xiaojin berkata, tanpa senjata, dia bukan anggota militer dan departemen ketertiban. Keduanya bergegas dan berteriak, siapa kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke museum larut malam? Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibin saling memandang dengan bodoh, tetapi apakah museum itu dibangun oleh King? Setelah mengetahui kebenaran, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin tidak tinggal terlalu lama, tetapi melarikan diri langsung dari Yang Manor. Berdasarkan kebugaran fisik mereka, keamanan biasa mana yang bisa menyusul? Keduanya melarikan diri ke jalan dan saling memandang dengan senyum. Kedua pahlawan super legendaris dikejar oleh dua penjaga keamanan. Pergi, bawa kamu makan, kuharap toko-toko itu masih ada di sana, kata Yang Xiaoshan. Pada jam 9 malam,
di Jalan No. 88 Barrier General House, di sebuah toko kecil bernama Sister Bao's Han Baozi Shop, seorang wanita tua menyeka meja dengan wajah sedikit kelelahan, sambil menyeka. Sambil masih memikirkan berapa banyak yang dia hasilkan hari ini. Uang. Toko hampir ditutup, tetapi wanita tua itu hanya mengambil handuk dan menyeka tangannya untuk menutup toko, dan Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin masuk. Sudah waktunya untuk istirahat, kata wanita tua itu sambil tersenyum, kamu pergi ke rumah lain untuk melihat. Xiao Hai. Nenek Lin, Yang Xiaojin berkata dengan tajam, aku ingin makan Han Baozi dan mie. Ya, wanita tua itu sedikit terkejut, tunggu sebentar, aku akan melakukannya untukmu. Mie dan isian sudah jadi, jangan menunggu terlalu lama. Selama pidatonya, wanita tua itu tidak bisa membantu tetapi menatap Ren Xiaoxiao. Ada juga isyarat pengawasan di matanya, dan dia malu untuk menunjukkan Ren Xiaosu. Jelas tidak ada roti kukus di toko. Wanita tua itu sebenarnya mengemasi kapal uap kukus di tempat, dan Yang Xiaojin tidak memperlakukan wanita tua itu dengan sopan. Pada saat tertentu, Ren Xiaosu merasa bahwa wanita tua itu benar-benar seperti nenek Yang Xiaojin. Apakah kamu tahu? Ren Xiaosu bertanya. Ya, orang tua saya sering membawa saya ke sini untuk makan ketika saya masih muda, kata Yang Xiaojin. Kakek saya punya peraturan ketika dia masih di sana. Makan malam yang hanya memiliki bubur dan acar, dan dia tidak bisa makan terlalu banyak. Kakek berkata bahwa itu tidak bisa dikelola. Orang-orang dengan selera yang baik tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan konsorsium. Sangat ketat, Ren Xiaosu tertegun, sementara dia masih berusaha mencari makanan, semua orang sudah mulai berdiet. Yang Xiaojin berkata sambil tersenyum, ini memang sangat ketat. Paman dan bibi saya sering mengeluh kepada kakek tentang masalah ini, tetapi ayah saya tidak mengeluh, tetapi diam-diam membawa saya dan ibu saya keluar untuk makanan ringan. Ini adalah yang paling sering kami datangi. Secara lokal, ayah saya mengatakan bahwa dia memiliki toko ini ketika dia masih kecil. Suster Lin pada saat itu telah menjadi Nenek Lin. Apakah toko ini buka selama beberapa dekade? Sangat kuat, kata Ren Xiaosu. Nenek Lin, yang membuat roti kukus, tersenyum dan berkata, apa yang hebat tentang ini? Tentu saja itu sangat kuat, kata Ren Xiaosu dengan serius. Zhang mengatakan kepada saya bahwa jika seseorang dapat melakukan hal yang baik dalam hidupnya, dia sudah menjadi orang yang luar biasa. Kebanyakan orang tidak dapat melakukan ini dalam hidup mereka. Nenek Lin tersenyum dan berkata kepada Yang Xiaojin, orang ini cukup mampu berbicara. Apakah dia membujukmu dengan cara ini? Nenek Lin sangat flamboyan, dia segera melihat hubungan antara Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin. Yang Xiaojin tidak membantah, tetapi Ren Xiaosu menemukan bahwa kepala pihak lain sedikit diturunkan, dan sepertinya mulai memikirkan hal-hal lagi. Apa yang kamu pikirkan? Ren Xiaosu bertanya. Yang Xiaojin tiba-tiba berkata dengan serius, kamu tidak perlu memanggil neneknya Lin, dia lebih muda darimu. Ren Xiaosu, Anda telah memikirkan hal ini sejak lama dan Anda memikirkan hal ini. Tanda seru. Nenek Lin di dapur tertawa, apa yang kamu bicarakan? Xiao Hai, umurku 7 atau 80, bagaimana mungkin dia lebih tua dariku? Bukankah dia berumur 100 tahun? Yang Xiaojin memperbaikinya dengan serius, katakan lebih sedikit. Di dapur, Nenek Lin tersenyum bahagia, itu cukup lelah. Tetapi begitu Anda datang, saya merasa semua masalah saya hilang. Ren Xiaosu terpesona pada saat itu. Apa artinya semua itu? Apakah gadis topi memuncak ini benar-benar peduli dengan usianya? Roti kukus dengan cepat dibawa ke meja. Yang Xiaojin bertanya pada Nenek Lin sambil makan, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Bagus sekali, Nenek Lin tertawa, ketika perang sedang berlangsung, para tetangga di lingkungan itu cukup khawatir. Mereka semua mengatakan bahwa semua orang akan melarikan diri. Setelah penyatuan kembali Northwest, beberapa orang mengatakan bahwa mereka akan melarikan diri ke Northwest. Di masa depan, keamanan dalam hambatan akan lebih baik dari sebelumnya, dan pajak yang dikumpulkan akan lebih rendah. Itu bagus, Yang Xiaojin mengangguk. Pada saat ini, Nenek Lin berhenti berbicara lagi, namun, kamu Yang Xiao Hibin.
Yang Xiaojin tersenyum, Nenek Lin tidak perlu khawatir tentang saya, bibiku juga baik. Itu bagus, kata Nenek Lin. Ketika Ren Xiaosu sedang makan, Nenek Lin runtuh di sampingnya. Briket tetangga tidak ditempatkan dengan baik sepanjang hari, dan mereka selalu mendapat jelaga. Namun, para tetangga sangat baik, dan terkadang membantunya memindahkan barang-barang, dan membeli beberapa roti daging sapi di jalan juga akan membawanya. Dia sudah tua dan giginya tidak bisa lagi menggigit daging sapi. Mendengarkan pikiran yang hancur ini, Ren Xiaosu tampaknya ditarik kembali dari perang hebat penyihir sebelumnya dan kembali ke kehidupan yang hangat. Keluar dari toko roti, Ren Xiaosu penasaran, bagaimana dengan keluarga Nenek Lin. Putranya tewas dalam perang antara Yang dan Li. Menantu perempuannya mengambil anak itu dan mengikuti yang lain, kata Yang Xiaoshan. Ren Xiaosu melihat kembali ke toko roti, dan Nenek Lin berusaha mengatur semua kursinya dengan rapi. Kerusakan perang bagi orang-orang sama sekali bukan hanya kematian dalam perjalanan perang. Itu jatuh di hati orang-orang dalam bentuk bekas luka, dan kemudian membawa penderitaan puluhan tahun bagi keluarga dari seluruh generasi. Kemana kita pergi sekarang? Ren Xiaosu bertanya. Pergi mencari tempat tinggal, Yang Xiaojin berkata, besok akan membawamu untuk melihat penghalang 88. Ren Xiaosu berpikir sebentar dan tiba-tiba bertanya, apakah ada sesuatu di hatimu? Yang Xiaojin berkata dengan tenang, kamu akan menemaniku selama beberapa hari. Ren Xiaosu membeku sesaat, hatinya terjalin dengan emosi yang kompleks, dan Yang Xiaojin berbalik dan berjalan ke arah lain, sudut mulut di bawah topi sedikit terbalik. Bab 1208, ambil jalan yang dia lalui. Setelah Perang Barat Daya, ekonomi mata pencaharian rakyat pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Lebih dari 50 penghalang di seluruh Barat Daya telah dibuka sepenuhnya untuk lalu lintas, dan penghalang telah dibuka sepenuhnya, seperti Los Angeles. Selama ada visa perdagangan dan visa kerja, hambatan penduduk dan pengungsi bisa menjadi berbagai hambatan. Kyung mendorong warga untuk melakukan bisnis dengan mengurangi pajak. Ketika penduduk di antara berbagai hambatan mulai mengalir, daerah terpencil yang asli di Barat Daya akhirnya telah direvitalisasi. Jelas saja mengalami perang, tetapi penghalang ke-88 benar-benar terlihat makmur. Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin menemukan hotel untuk menginap, masih 2 orang, 2 kamar. Pada malam hari, Yang Xiaojin kembali ke kamar lebih awal dan pergi tidur. Jika itu diletakkan sebelumnya, keduanya mungkin harus banyak bicara. Di rumah di Aning Isrot, keduanya mengobrol sampai larut malam melalui papan dinding. Dan sekarang, tampaknya ada jauh lebih sedikit pembicaraan antara satu sama lain. Ren Xiaosu sendirian di rumah memikirkan hal itu. Ketika dia sendirian, hal pertama yang dia pikirkan adalah, akankah Yang Xiaojin melakukan perjalanan ini ke barier 88 sebagai yang terakhir sebelum pergi? Dia merasa bahwa sikap Yang Xiaojin terhadap hubungan antara keduanya pasti telah berubah. Jika tidak, mengapa Yang Xiaojin tidak membuka pintu kekunci di rumah penghalang 144? Awalnya Ren Xiaosu sebenarnya merasa bahwa dia mungkin berpikir terlalu banyak, tapi pintu kuncinya tidak akan berbohong. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis dan tawa siapa yang menetapkan bahwa kunci-kunci orang lain harus sama dengan milikmu. Setelah berpikir sepanjang malam ini, Ren Xiaosu akhirnya tertidur. Hari berikutnya ketika Yang Xiaojin mengetuk pintu dan memanggilnya untuk bangun, ekspresi Ren Xiaosu jarang terjadi dengan sedikit kelelahan. Kamu tidak tidur nyenyak? Yang Xiaojin bertanya, apakah kamu akan tidur sedikit lebih lama? Tidak, Ren Xiaosu berkata. Kemana kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Ayo, Yang Xiaojin memimpin, kamu menghancurkan semua jas yang kubeli untukmu di Winston City, dan aku akan memesankan beberapa jas untukmu. Ren Xiaosu membeku sejenak, tunggu, bagaimana kamu tahu aku telah menghancurkan pakaianku, apakah kamu ada di sana? Tentu saja, Yang Xiaojin memberinya juling, itu tidak buruk. Sebelum Ren Xiaosu belajar dari Zhang Xiaoman, Yang Xiaojin dan Zhou Yingsui berangkat lebih awal dari Dahuyu, tetapi pada akhirnya Gen yang datang bersama Yang Xiaojin dan Dahuyu datang. Ren Xiaosu tidak pernah bertanya kapan Yang Xiaojin tiba. Sekarang tampaknya pihak lain bersembunyi setelah tiba,
bahkan menyaksikan adegan keluarga Berkeley meledak di Winston Manor. Dan kalimat ini dilakukan dengan baik, mungkin karena mengenali Ren Xiaosu tidak memiliki persimpangan dengan lawan jenis lainnya di sepanjang jalan. Ren Xiaosu memikirkan ini, keringat dingin yang tiba-tiba. "Kapan Anda mengikuti saya?" Ren Xiaosu bertanya dengan hati-hati. Yang Xiaojin dengan tenang berkata, "Tebak." Sepertinya ini terlalu berarti, Ren Xiaosu tidak bisa menilai apa yang dilihat atau tidak dilihat pihak lain. Semakin banyak ini, semakin banyak Ren Xiaosu menggaruk kepalanya. Tram berdengung di penghalang, dan orang-orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan bangun pagi mengambil tram untuk bekerja, Yang Xiaojin membawa Ren Xiaosu di jalan ke-12. Dan keduanya duduk di mobil dan pergi ke jalan Sunjiang. Yang Xiaojin berkata, "Ketika Anda datang ke penghalang 88 sebelumnya, saya tidak punya waktu untuk membawa Anda berkeliling. Apakah toko itu membuat pakaian di jalan Sunjiang?" tanya Ren Xiaosu. "Ya," Yang Xiaojin mengangguk. "Di masa lalu, kami membuat pakaian di jalan Sunjiang, tetapi pada saat itu, penjahit mengukur pinggang dan tinggi badan. Saya hanya pergi ke toko sesekali. Itu adalah toko penjahit dibuka oleh suami dan istri. Ayah saya mengenal mereka dengan sangat baik. Setiap kali bibi itu memberi saya pakaian, dia akan berkata sambil tersenyum, Xiao Jin bertambah tinggi. Saya sedikit tidak patuh ketika saya masih muda. Jadi untuk membiarkan saya berdiri di sana dan mengukur pakaian saya, dia akan membawa beberapa potong permen." Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa mereka datang ke penghalang No. 88, seperti membantu Yang Xiaojin untuk mengingat kehidupan masa lalunya, mengambil jalan yang pernah ia lalui, dan melihat orang-orang yang muncul dalam hidupnya. Pada saat tertentu, Ren Xiaosu berterima kasih kepada orang tua Yang Xiaojin. Dari deskripsi gadis topi, orang tua dari pihak lain sangat hangat. Kehangatan semacam ini masih dapat ditemukan di konsorsium yang mungkin merupakan jenis keluarga yang berbeda. Jika Yang Xiaojin sama kejamnya dengan keluarga yang lainnya, maka mereka berdua tidak dapat memiliki hubungan ini. Di tram, keduanya duduk di kursi ganda di barisan belakang, dan angin sepoi-sepoi yang tidak terlalu panas di pagi hari mengalir masuk dari luar jendela. Meniup rambut pendek Yang Xiaojin yang hampir rata dengan dagunya. Kemudian, Yang Xiaojin dengan lembut beristirahat di bahu Ren Xiaosu dan tidak berbicara. Suasana ini membuat Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa itu seperti keheningan hubungan yang jauh antara pria dan wanita sebelum bencana, yang membuatnya lebih khawatir. Frekuensi detak jantungnya mulai berubah, dan bahkan napasnya terpengaruh. Yang Xiaojin merasakan semua ini, sehingga sudut mulutnya di bawah topi dinaikkan lagi. Turun, Yang Xiaojin bangkit dan turun, dan Ren Xiaosu mengikutinya, melihat nama toko penjahit yang sedikit menarik. Di toko penjahit perdamaian, kata perdamaian sangat tiba-tiba dan indah di era ini. Yang Xiaojin mendorong pintu hingga terbuka, dan pintu itu bertabrakan dengan lonceng angin di kusen pintu, membuat serangkaian bunyi gemerincing lonceng yang indah. Bercampur dengan suara decitan pintu kayu yang mendorong terbuka, seperti salam. Hanya ada seorang wanita parubaya di pintu yang memegang meteran di tangannya untuk mengukur kain, dan pihak lain tidak mengangkat kepalanya dan menyapa, "Selamat datang." Yang Xiaojin berdiri diam tetapi tidak berbicara. Wanita parubaya itu mendongak dan melihat dia tertegun, lalu matanya berubah merah. "Ini Xiao Hiran, kamu baik-baik saja jika kamu baik-baik saja, baik-baik saja ketika kamu baik-baik saja. Aku belum pernah melihatmu lagi. Kamu pasti sangat sulit setelah meninggalkan penghalang 88. Petik 2. Yang Xiaojin tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja." Dia melepas topinya yang memuncak, dan wanita parubaya itu dengan lembut membelai bagian atas kepalanya dengan senyum yang berlinang air mata. "Xiao Gean tinggi lagi." "Baiklah," kata Yang Xiaojin, "tinggiku bertambah 1 cm. Faktanya, jika tidak ada objek referensi untuk celah 1 cm, kebanyakan orang bahkan tidak bisa melihatnya." Kalimat ini dan gerakan menyentuh kepala sebenarnya lebih seperti semacam pemahaman diam-diam yang lembut. Pada saat ini, wanita parubaya memandang Ren Xiaosu, dia ragu-ragu dan bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu pemuda tampan Angkatan Darat Northwest? Saya telah melihat Anda dalam buklet yang menulis peringkat luar biasa sebelumnya."
Maka saya berpikir bahwa mungkin hanya orang-orang seperti Anda yang pantas untuk Xiao Hai, tetapi saya dapat mengingatkan Anda bahwa Anda pasti lebih baik untuk Xiao Hai. Wanita parubaya itu tidak peduli sama sekali tentang apa yang luar biasa itu. Dia membeli buklet hanya ketika dia mendengar ada Yang Xiao Jin di situ. Bab 1209, dapatkan satu kepala. Ren Xiaosu merasa agak aneh. Setelah Yang Xiao Jin datang ke penghalang ke-88, dia bahkan tidak mengunjungi kembali istana Yang. Sebaliknya, dia selalu membawanya ke toko kecil seperti Peace Tailor Shop untuk bertemu dengan beberapa kenalan sebelumnya. Xiao Jin, tunggu sebentar, wanita parubaya di toko penjahit menyekat tangannya, melepas lengan baju di lengannya. Dan berjalan ke pintu untuk membalikkan papan kayu kecil, dalam operasi, yang tergantung di luar. Itu menjadi tertutup. Itu ditutup pada jam 9 pagi. Tampaknya pihak lain tidak ingin ada yang mengganggu dia dan Yang Xiao Jin. Toko penjahit berukuran kecil, ada berbagai kain yang tergantung di dinding toko. Ruangan ini juga memancarkan aroma kulit yang baik, yang tidak menyengat sama sekali. Jendela itu dibersihkan sangat bersih, dan lantainya sangat bersih. Ren Xiaosu dapat melihat bahwa pihak lain hidup dengan sangat hati-hati dan indah. Wanita parubaya itu tersenyum dan tersenyum pada Ren Xiaosu, perkenalkan dirimu. Aku adalah seorang penjahit yang memberi pakaian Xiao Jin sejak masa kecilku. Namaku Lan Jingchu. Bagaimana kalau kau memanggilku Bibi Lan? Anak muda yang tampan di barat laut itu benar-benar berbeda. Sama seperti legenda, itu penuh semangat dan rak pakaian alami. Ren Xiaosu dikatakan sedikit malu, yang lain memujinya karena kemampuannya yang kuat dan efektif dalam pertempuran. Dia dapat mendengarkannya dengan senang hati, dan bahkan berpartisipasi dalam diskusi dengan santai. Tapi begitu dipuji secara langsung, dia akan menunjukkan rasa malu yang langka. Tidak banyak orang yang bisa mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melihat rasa malu Ren Xiaosu. Namun, yang paling dikhawatirkan oleh Ren Xiaosu pada saat ini adalah bahwa ia takut Yang Xiao Jin tiba-tiba akan memberitahunya untuk tidak memanggilnya Bibi Lan. Karena usia Bibi Lan lebih kecil dari Nenek Lin. Untungnya, Yang Xiao Jin tidak menambahkan apapun. Tunggu sebentar, aku akan membuat 2 cangkir teh untukmu, kata Bibi Lan ketika dia memasuki ruang belakang. Ada meja dan kursi kayu solid berwarna coklat di rumah, dengan gula dan makanan ringan di atasnya, yang harus disiapkan untuk para tamu. Yang Xiao Jin memelintir sepotong gula dan mengupas lapisan gulanya, lalu menyerahkannya kepada Ren Xiaosu. Cicipi, ini yang saya ingat ketika saya masih kecil. Ren Xiaosu makan ke dalam mulutnya, dan bau kental dari plum bercampur dengan air liur di mulutnya. Saya tidak tahu mengapa, begitu gula ada di mulut saya, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa santai. Bibi Lan berjalan keluar dengan nampan teh, dia memandang Yang Xiao Jin, apakah ada sesuatu yang kembali ke penghalang kali ini? Bisakah Bibi Lan membantu? Dengan mengatakan itu, 2 cangkir teh hitam diseduh ditempatkan di depan Ren Xiaosu dan Yang Xiao Jin. Yang Xiao Jin menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke Ren Xiaosu dan berkata, tidak ada yang serius tentang hal itu. Beri saja dia jas 4 potong dan tinggalkan dia cadangan. Ternyata begitu, Bibi Lan tersenyum tebal. Kalau begitu aku harus melakukannya dengan baik, tetapi untuk 4 set pakaian, aku mungkin perlu meminta penjahit toko lain untuk membantu. Kalau tidak aku akan melakukannya untuk waktu yang lama. Yah, tidak apa-apa, Yang Xiao Jin berkata kepada Ren Xiaosu, berapa harganya? Tidak, Bibi Lan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Uang yang telah saya simpan tidak habis. Ada banyak lagi, saya akan membawa Anda buku rekening, dan sisa uang untuk 20 set pakaian tidak masalah. Diam-diam Ren Xiaosu bergumam, apakah konsorsiumnya begitu kaya? Yang Xiao Jin berkata, Anda tidak perlu melihat buku rekening. Bibi Lan, tolong panggil saya pembuat sepatu yang lebih akrab. Saya akan memberinya 12 pasang sepatu. Ren Xiaosu terkejut mendengar ini, dan bahkan Bibi Lan agak aneh. Apakah aku harus melakukan begitu banyak? Yah, kata Yang Xiao Jin, yang terkuat. Pada saat ini, bahkan Bibi Lan merasa ada yang salah. Siapa yang akan membuat begitu banyak sepatu sekaligus? Dan Ren Xiaosu agak gelisah di hatinya.
Perasaan ini seperti tanda perpisahan. Sepertinya istri akan menyiapkan banyak bahan untuk suaminya sebelum dia pergi. Dia takut suaminya akan lapar di rumah. Jika sang suami ingin bepergian, sang istri akan mengambil 10 pasang sepatu di rumah dan membiarkan sang suami memakainya di jalan. Ini adalah hadiah sebelum berpisah. Ya, apa yang Yang Xiaojin lakukan sekarang adalah seperti dia akan keluar. Pada saat ini, Yang Xiaojin masih berbicara dengan Bibi Lan, jas itu harus lebih longgar di pinggang, ketiak, dan di bahu. Karena aktivitasnya yang besar, kadang-kadang dia tidak bisa menangkap perkelahian. Jika ketat, kata-kata itu akan memengaruhi aktivitasnya. Selain itu, sepatu itu pasti sangat kuat. Dia telah menginjak-injak beberapa pasang sepatu. Belum lagi, ketika kekuatan transendensi tiba-tiba meletus, kekuatan sol dan sepatu benar-benar hebat, banyak transendental benar-benar bermasalah dengan sepatu, setelah 2 pertempuran. Sepatu menjadi mulut buaya. Setelah Yang Xiaojin menjelaskan ini, Bibi Lan segera memanggil pembuat sepatu di telepon tetap, dan pihak lain juga sangat profesional, dia benar-benar mencetak bentuk kaki Ren Xiaosu dengan lem. Mengatakan bahwa ini adalah cara untuk membuat sepatu yang paling cocok. Sejujurnya, Ren Xiaosu menikmati perawatan ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ketika mengembangkan bentuk kaki, Yang Xiaojin masih bertanya berapa lama untuk membuatnya lebih baik, dan apakah menambah uang akan lebih cepat. Kemudian tanyakan apakah Anda dapat menyiapkan beberapa sol yang terbaik. Pada saat ini Yang Xiaojin kehilangan semangat kepahlawanannya, tetapi malah menjadi sedikit lebih lembut. Setelah pembuat sepatu itu pergi, Yang Xiaojin tiba-tiba bertanya kepada Bibi Lan, Paman Li. Kenapa aku tidak melihatnya untuk waktu yang lama, apakah dia beristirahat hari ini? Bibi Lan mengambil kain itu dan berhenti, lalu perlahan-lahan dia berkata, pada malam Barrier No. 88, dia dirobohkan oleh sebuah mobil yang ingin melarikan diri, dan dia tidak pernah bangun lagi. Malam itu Ren Xiaosu memimpin dengan Yan Liuyuan dan yang lainnya, tetapi sebelum pergi, prajurit Nano Li telah tiba di penghalang dan mulai melakukan serangan nakal. Hubungan antara perang itu dan Ren Xiaosu tidak terlalu besar, tetapi alasan mengapa tentara Li Nano dapat menembus garis pertahanan Qing dan mencapai yang juga disengaja. Jadi seseorang akan mengatakan bahwa ketika longsoran salju, tidak ada kepingan salju tidak bersalah. Namun, dari sudut pandang Ren Xiaosu, dia tidak bisa mengatakan bahwa pilihan King Zhen salah. Dalam era yang menyedihkan ini, semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan seperti seseorang yang tenggelam di air. Jika Anda ingin berenang keluar dari air untuk bernafas, satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan dan percayai adalah diri Anda sendiri. Jika Anda tidak cukup kuat, maka tidak ingin menyelamatkan orang lain yang tenggelam, karena Anda akan ditangkap oleh orang lain dan tenggelam ke dasar laut. Bibi Lan berkata dengan lembut, itu adalah hari ulang tahunnya hari itu. Saya menutup toko lebih awal dan pulang untuk memasak. Dia berkata akan pergi untuk mengukur pakaian untuk orang lain sebelum pulang. Akibatnya, saya kemudian mengetahui bahwa dia pergi ke pasar bunga dan membeli saya banyak mawar. Ketika saya menemukannya, mawar itu berserakan di sebelah tubuhnya, basah oleh darah. Yang Xiaojin tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan Bibi Lan tidak memiliki terlalu banyak kesedihan. Di era ini, siapa yang tidak terbiasa dengan hidup dan mati? Menurut statistik Gyeongsung, harapan hidup rata-rata Gyeongsang dalam 10 tahun terakhir hanya 51. Di satu sisi, karena kurangnya bahan, di sisi lain, tingkat medis jauh lebih rendah daripada sebelum bencana. Ren Xiaosu ingat bahwa sebelum bencana itu, rata-rata harapan hidup banyak kota melebihi 70, dan ada sebanyak 83 kota di kota-kota tingkat pertama. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh standar medis yang berbeda. Jadi, ini adalah era di mana semua orang lebih baik dalam mengucapkan selamat tinggal. Tidak semua orang ingin menjadi baik, tetapi hidup memaksa Anda untuk terbiasa dengan semuanya. Setelah keluar dari toko penjahit, Yang Xiaojin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xiaosu, ketika pakaian sudah siap, Anda meninggalkan 2 batang emas untuk Bibi Lan untuk merespons. Ya, Ren Xiaosu mengangguk. Ayo pergi, ini siang.
Silakan makan roti daging sapi. Ketika saya masih kecil, favorit saya adalah roti daging sapi, yang lebih harum daripada rasa di rumah, kata Yang Xiaojin. Dia diam-diam memikirkannya, aku akan membelikanmu sesuatu yang lain di sore hari. Ren Xiaosu sedikit terdiam, dia tidak tahu apa yang disebut hal-hal lain. Ketika berjalan di jalan, dia bisa merasakan nostalgia mendalam Yang Xiaojin untuk penghalang ini, bahkan jika pihak lain tidak memiliki kasih sayang dengan konsorsium Yang. Itu membawa masa kecil dan kebahagiaan pihak lain. Pada sore hari, Yang Xiaojin membelikannya 3 jaket baru dengan kualitas terbaik. Tahun ini, dasar-dasar membeli jaket itu kaya atau mahal, lagi pula, terlalu sedikit orang yang bisa menyimak channel Dongeng Donghua dan keluar dari hambatan dan menggunakan jaket. Di toko luar, Yang Xiaojin juga membeli Ren Xiaosu sekop insinyur terbaik, tenda, selimut isolasi, dan bahkan botol oksigen darurat. Tembakan Yang Xiaojin yang murah hati dan berbagai macam pembelian telah membuat Ren Xiaosu tercengang. Di malam hari, gadis yang paling terkenal pergi membeli banyak rempah-rempah segar untuk Ren Xiaosu, dan begitu Anda membelinya, itu adalah toples besar. Garam, milada, bubuk cabai, pasta kedelai, kecap asin, konsumsi minyak, MSG. Tersedia. Perasaan ini seperti takut bahwa Ren Xiaosu tidak dapat menemukan apapun yang dapat ia gunakan ketika ia hidup sendirian. Akhirnya, Yang Xiaojin membeli Ren Xiaosu sepotong arloji Gingo tahan air termahal yang ditemukan di penghalang ke-88. Pada saat itu, bos mengatakan bahwa arloji itu sangat kuat. Seorang teman saya tidak sengaja jatuh ke bawah dengan arloji. Sangat disayangkan bahwa meskipun arloji tidak buruk, temannya jatuh ke kematian. Ren Xiaosu, sebagai orang dengan kenangan peradaban sebelum dan sesudah bencana, memiliki beberapa emosi ketika membeli jam tangan. Sebelum bencana, beberapa jam tangan berjumlah ratusan ribu dan jutaan, dan itu belum tentu tersedia. Jika Anda ingin membeli jam tangan ketat di konter, Anda harus mengikat 2 jam tangan murah, seperti halnya membeli mobil terlaris. Anda harus menaikkan harganya. Sekarang tidak apa-apa untuk membeli arloji termahal, dan bos dengan senang hati menawarkan Anda sebagai ayah liar. Setelah keluar dari toko arloji, Ren Xiaosu akhirnya tidak bisa melihat langit yang memudar. Xiao Ge, jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahu saya langsung. Yang Xiaojin meliriknya, cepat atau lambat, dia akan berkata, jangan khawatir. Dengan mengatakan itu, Yang Xiaojin sebenarnya menemukan toko perlengkapan kantor dan membeli pena dan buku kecil. Ketika Ren Xiaosu melihatnya membeli pena dan buku catatan, dia merasa sedikit terkikik. Apakah ini untuk menulis sendiri? Jenis meninggalkan surat setelah mengucapkan selamat tinggal. Setelah kembali ke hotel malam itu, Yang Xiaojin mengurung dirinya sendiri di rumah, dan meminta Ren Xiaosu untuk tidak tidur lebih dulu. Yang Xiaojin mengatakan bahwa tidak peduli apakah Ren Xiaosu memiliki keraguan, akan ada jawaban malam ini. Di musim panas, angin bertiup di malam hari. Ren Xiaosu memanjat keluar dari jendela ke puncak hotel sendirian. Dia diam-diam melihat lampu Wanjia yang belum padam, dan tiba-tiba merasa agak kesepian. Kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, Ren Xiaosu tidak pernah menyebutkan beberapa pemikirannya dengan yang lain, dan bahkan Yan Liuyuan belum pernah mendengar pemikirannya. Terkadang, dia merasa bahwa dia tidak layak memiliki rumah. Akhirnya seorang magang diterima, dan magang itu duduk. Akhirnya, sekelompok bandit berkumpul untuk membangun kembali rumah mereka, dan bandit menghilang. Akhirnya, ada seorang adik lelaki itu pergi ke padang rumput utara. Akhirnya, ada seorang penatua Jiangsu yang dibunuh. Ren Xiaosu seperti berjalan sendirian di jalan panjang yang gelap, dan begitu ternyata, tidak ada yang menunggu di bawah cahaya redup itu. Di bawah cahaya, hanya ada satu kalimat untuk mengucapkan selamat tinggal. Tuan, aku pergi. Saudaraku, aku tidak bisa kembali. Xiaosu, hati-hati. Di malam-malam musim panas, angin sepoi-sepoi bertiup dan berhembus dengan lembut. Udara yang lembab di selatan seperti napas yang panas dan lembab. Kesejukan angin sesekali seperti nyanyian penyanyi setelah memetik gitar. Ren Xiaosu menoleh ke belakang dalam ingatannya.
Di jalan panjang dia datang, dia masih hanya dirinya sendiri. Di jalan, hanya ada jejak kaki berlumpur dan duri yang berantakan. Selain itu, tidak ada yang dipertahankan. Aku hanya bintang sapu, Ren Xiaosu tersenyum pahit, aku bahkan tidak bisa punya rumah. Ternyata rumah Aning is Rotno. 144 yang saya ingin kembali adalah satu-satunya pada akhirnya. Pihak lain tidak ingin kembali. Pikiran remaja itu kompleks, rapuh, dan sensitif. Ren Xiaosu, yang pertama kali bertemu cinta, menderita seperti semua remaja. Namun, pada saat ini, sebuah jendela di bawahnya terbuka, dan Yang Xiaojin mencondongkan tubuh dan melambai ke Ren Xiaosu di atas gedung. Ren Xiaosu membeku sesaat. Dia berpikir bahwa pihak lain akan meninggalkan surat. Hasilnya, tampaknya sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia merangkak turun ke dinding, dan ketika dia masuk ke kamar Yang Xiaojin dari jendela, dia melihat pihak lain menyerahkan buku kecil di tangannya. Apakah ini? Ren Xiaosu ragu-ragu. Dia agak takut untuk membukanya. Hanya saja Yang Xiaojin telah mengubah keheningan dan ketenangan selama 2 hari terakhir. Dia tersenyum dan berkata, buka dan lihat. Ren Xiaosu membuka halaman pertama, dan di tengah buku itu tertulis, tidak berguna menggunakan volume. Membalik halaman pertama, ada penjelasan di bagian belakang, saya tidak akan membuat Anda kembali dengan volume ini, dan akan memberi Anda pelukan. Di halaman kedua, bagian tengah buku bertuliskan, pergi dan gunakan volume. Membalik halaman kedua, bagian belakang berbunyi, setelah menggunakan buku ini, Anda akan pergi ke ujung dunia dan saya akan menemani Anda. Halaman ketiga adalah, gulir lembut dan bijaksana. Setelah menggunakan buku ini, saya akan menjadi malaikat kecil yang lembut dalam sehari. Halaman keempat adalah, message roll. Setelah menggunakan volume ini, saya dapat memijat Anda selama 120 menit dan menjadi teknisi medali emas Anda. Saya ahli dalam memijat tulang yang salah. Halaman kelima adalah, deluxe breakfast roll, setelah menggunakan buku ini. Ren Xiaosu membuka halaman demi halaman, dan halaman penggunaan volume istimewa, itu seperti arang merah hangat di salju, dan semua suasana hati yang buruk diatasi. Volume istimewa memiliki total 99 halaman, dan halaman terakhir berbunyi, durasi penggunaan, selamanya. Lakukan pembayaran dan mencintaimu Yang Xiaojin. Ren Xiaosu diam-diam menatap Yang Xiaojin, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Yang Xiaojin tersenyum dan berkata, apakah kamu menyukai hadiah yang kuberikan? Seperti, Ren Xiaosu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi, kalian 2 hari. Abaikan kamu, bukan, aku sengaja marah pada kamu, Yang Xiaojin berkata sambil tersenyum, lain kali aku melarikan diri tanpa mengatakan sepatah kata pun, ada hukuman yang lebih brutal. Ren Xiaosu, ingat, kamu akan memiliki ini nanti. Ketika sesuatu semacam pengambilan risiko terjadi, saya akan memukul Anda. Ren Xiaosu. Apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Yang Xiaojin bertanya. Mengapa kamu begitu terobsesi untuk mengambil risiko bersamaku? Ren Xiaosu bertanya dengan lembut. Yang Xiaojin berkata dengan serius, aku telah kehilanganmu sekali, jadi aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah kehilanganmu lagi dalam hidupku. Ren Xiaosu bertanya lagi, mengapa kamu tiba-tiba memberiku begitu banyak hadiah, seperti pakaian, sepatu, seperti. Ketika saya mengetahui bahwa Anda berusia 240 tahun, saya sebenarnya benar-benar bingung, kata Yang Xiaojin, ternyata saya telah melewatkan waktu Anda selama lebih dari 200 tahun. Pada saat negara sihir, Yang Xiaojin tiba-tiba merasa seperti sedang menatap Ren Xiaosu di seberang sungai. Pada saat itu Yang Xiaojin lebih kesepian daripada Ren Xiaosu, seperti ada tangan pada saat itu yang menarik Ren Xiaosu pergi. Namun, Yang Xiaojin adalah orang yang sangat rapi, karena ada jarak, dia akan menarik jarak ke belakang. Ren Xiaosu terkejut, dia akan berbicara, tetapi terganggu oleh Yang Xiaojin, jangan bicara, biarkan aku berkata. Dalam 2 hari terakhir, saya membawa Anda ke toko roti kukus favorit saya, dan membawa Anda ke toko menjahit favorit saya, termasuk toko yang sebelumnya membeli perlengkapan outdoor. Yang Xiaoshan berkata, sebenarnya,
saya ingin Anda melihat-lihatlah kehidupan masa lalu saya, beritahu saya di depan Anda, sama seperti Anda telah hidup di sisiku. Petik 2. Aku memberimu hadiah, aku juga ingin menebus hidup yang aku rindukan. Setiap kali aku memikirkanmu tanpamu dalam 221 tahun, aku akan sulit mengendalikan kehilangan. Jadi aku ingin membuat 240 hadiah ulang tahun untukmu, jadi aku tidak akan ada kekurangan. Di masa depan, karena Anda telah menerima hadiah, Anda harus berasumsi bahwa Anda telah bersama saya selama 240 tahun terakhir. Dia dengan lembut memeluk Ren Xiaosu, dan dengan lembut menekankan wajahnya ke tulang selangkar Ren Xiaosu dan berkata, Xiaosu, semua orang adalah yang pertama kali bertemu cinta. Aku tidak tahu bagaimana mempertahankan hubungan ini, atau bagaimana mengungkapkannya. Yang bisa saya lakukan adalah tidak meninggalkan ruang untuk diri saya sendiri. Ren Xiaosu menatap kosong pada gadis topi di depannya. Ya, mereka berdua adalah pertemuan cinta pertama dalam hidup mereka. Tidak ada yang punya persiapan. Perasaan panas datang tanpa perasaan. Perasaan mereka berdua tampaknya lebih antusias dan lebih penuh daripada yang lain. Mereka telah berjuang berdampingan, mati bersama, berpisah dan bersatu kembali. Pihak lain tidak memiliki pengalaman cinta, tetapi memperlakukannya dengan perasaan paling tulus. Orang selalu mengatakan bahwa persahabatan adalah perpisahan cinta yang terpanjang. Yang Xiao Jin ingin lakukan sekarang adalah menemaninya sepanjang hidupnya, apakah di masa lalu atau di masa depan. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, mengapa pintu kuncimu tidak terbuka di rumah penghalang 144? Para penyihir mengatakan bahwa pintu kunci akan terbuka ke tempat yang paling kamu inginkan. Akibatnya, Yang Xiao Jin tertegun untuk sementara waktu, itu rumah saya. Saya bisa kembali kapan saja. Mengapa saya mengemudi di sana? Dia berkata bahwa dia terpana oleh Ren Xiaosu. Akhir dari pintu kunci ini sebenarnya adalah kebutuhan batin. Kebutuhan psikologis setiap orang berbeda pada setiap tahap. Anak-anak ingin pergi ke rumah permen, dan anggur yang sudah tua ingin pergi ke pantai untuk menghindari dunia, yang tidak dapat mereka peroleh. Menurut Yang Xiao Jin, cara untuk membuka pintu kunci sebenarnya, pergi ke tempat di mana Anda tidak bisa pergi. Ren Xiaosu tidak pernah memiliki rumah, jadi meskipun ada rumah sekarang, ada beberapa masalah di hatinya. Dan dia berada di negara sihir, ribuan kilometer jauhnya dari rumah, dan tidak ada Yang Xiao Jin di sekitarnya. Yang Xiao Jin berbeda, dia secara tidak sadar menganggapnya sebagai tujuan, sehingga tingkat kebutuhan batiniahnya telah menurun banyak, Anda dapat kembali kapan saja. Ren Xiaosu selalu merasa sedikit salah, apakah kamu takut kehilangan rumah itu? Hilang, Yang Xiao Jin bertanya-tanya, bagaimana caranya kalah? Apakah kamu ingin meninggalkan rumah itu? Apakah kamu berani? Batuk, Ren Xiaosu buru-buru berkata, jangan berani. Itu belum berakhir, kata Yang Xiao Jin. Sebenarnya, Yang Xiao Jin adalah orang yang memasuki tahap stabilitas psikologis sebelumnya, dia sudah memiliki rasa aman, dan Ren Xiaosu belum. Ren Xiaosu menghela nafas, kupikir kau akan keberatan dengan usiaku akhir-akhir ini, aku ingin pergi tanpa pamit. Mulut Yang Xiao Jin berkedut, jika Anda tidak memberi Anda ingatan panjang, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berlari di masa depan? Tidak berlari, Ren Xiaosu cepat meyakinkan. Hampir sama, Yang Xiao Jin dengan bangga berkata, tapi kamu mengalami sedikit masalah dengan hari ulang tahunmu di masa depan. Sungguh mengerikan memikirkan memasukkan 240 lilin. Mengerikan memikirkan teman-teman ulang tahunmu. Ren Xiaosu, mengapa Anda mengatakan hal-hal seperti itu pada saat ini? Benar, Ren Xiaosu bertanya, jadi, apakah Anda menghitung hadiah yang Anda berikan? Sekarang 240 sudah cukup. Yang Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sekarang ini 239 buah. Hanya 99 volume penggunaan khusus yang hanya 239 buah. Ren Xiaosu membeku sejenak, apa hal terakhir? Pada saat ini, Yang Xiao Jin tiba-tiba melepas topinya yang memuncak dan berkata dengan lembut, hadiah ke-240 adalah milikku. Ren Xiaosu menggigil, tolong jangan terwujud wanita. Namun, sebelum dia selesai berbicara,
dia melihat Yang Xiaojin melemparkan topi di tangannya dan menghancurkan saklar lampu di rumah. Saya pikir kapan kamu akan berunding. Xia Guiwei, lengan merah tidak perlu menangis. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba ingat apa yang dikatakan ayahnya pada dirinya sendiri dalam surat itu. Xiaosu, apakah Anda sudah memiliki cinta? Cinta adalah ketika Anda tiba-tiba merasa bahwa Anda dapat merasakan kebahagiaan tanpa menaklukkan seluruh dunia, tanpa maju, tanpa membuat nama untuk diri sendiri, tanpa terjerat. Saya bahkan kehilangan sedikit ambisi, dan saya pikir itu bagus. Anda keberatan segalanya, dan Anda bisa berkompromi. Cinta adalah hasil dari kepanikan dan kepanikan, beberapa orang kesepian, dan beberapa orang akhirnya mengerti bahwa semua kepanikan dan penantian bermanfaat. Cinta adalah pada waktu yang tepat dan bertemu seseorang yang ingin berjanji seumur hidup. Bab 1210, Era. Tepat sebelum fajar, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin duduk berdampingan di atas gedung tertinggi di penghalang ke-88, menunggu matahari terbit bersama. Xiaosu, seperti apa dunia sebelum malapetaka itu? Apa yang dimakan orang? Makanan utama tidak banyak berubah dari sekarang. Saya harus makan nasi dan nasi, mie dan mie. Saya ingin makan hotpot. Saya ingin makan otak tahu. Saya makan otak tahu. Bahan-bahannya di zaman itu lebih melimpah. Dibandingkan sekarang, hanya sedikit orang yang meninggal karena kelaparan di negeri ini. Bisakah kamu makan apapun yang kamu inginkan? Hampir, kamu bahkan bisa makan ceri besar dan pisang ribuan mil jauhnya. Bukankah transportasi dan komunikasi nyaman? Yang Xiaojin bertanya. Ya, ada pesawat dan rel berkecepatan tinggi di era itu. Butuh lebih dari 1 jam untuk terbang ke 178 benteng dari sini. Kecepatan rel berkecepatan tinggi telah stabil selama lebih dari 270 km per jam. Semua orang di era itu memiliki ponsel dan berbicara dengan orang yang mereka cintai. Sangat mudah. Petik 2. Bisakah semua orang memiliki ponsel? Yang Xiaojin dengan penasaran berkata, bisakah orang-orang pada zaman itu pergi ke tempat yang mereka inginkan? Atau orang biasa? Ya, ada kereta api atau jalan raya di antara hampir setiap kota, kata Ren Xiaosu. Kota-kota pada zaman itu tidak memiliki penghalang tembok, dan tidak ada perbedaan antara penghalang dan penghuni. Orang-orang ingin memasuki kota, dan keluar dari kota. Keluar kota. Jika Anda mau, Anda bisa pergi ke sisi lain dunia. Di era itu, banyak keluarga punya mobil. Tidak seperti hari ini, mobil hanya bisa menjadi barang mewah bagi orang kaya. Ada banyak selebritas saat itu. Hampir semua orang punya TV di rumah. Semua orang bisa melihat program favorit mereka dan selebritas favorit di TV. Pada waktu itu, hampir setiap orang memiliki komputer di rumah, dan internet mencakup seluruh dunia. Orang-orang dapat berbelanja online, dan barang akan mulai dari gudang. Bahkan jika Anda hanya membeli kartu biasa, seseorang akan mengirimkannya kepada Anda secara langsung. Apakah seluruh dunia meliput internet? Yang Xiaojin memiliki pikiran yang terpesona. Xiaosu, seperti apa dunia sebelum bencana itu terlihat? Apakah itu indah? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, itu belum tentu benar. Meskipun setiap orang memiliki ponsel untuk menghubungi orang yang mereka cintai setiap saat, mereka mungkin tidak dapat menghubungi kerabat mereka. Meskipun setiap orang dapat pergi ke dunia dengan pesawat, setiap orang tidak dapat pergi karena pekerjaan atau hal-hal sepele kehidupan. Meskipun setiap orang memiliki jaringan yang mencakup seluruh dunia, mungkin tidak ada beberapa teman sejati. Ren Xiaosu melanjutkan, tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa zaman ini tidak baik. Saya benar-benar merindukan era itu di hati saya. Era ini menghadapi berbagai perubahan, dan pola hidup setiap orang mengalami perubahan yang luar biasa. Orang-orang dari generasi ke generasi ada di dalamnya. Terkadang Ren Xiaosu bahkan merasa bahwa orang tidak mendorong zaman, tetapi zaman mendorong peradaban manusia. Maju. Meskipun Ren Xiaosu memiliki segala macam ketidakpuasan dengan era itu, ia harus mengakui bahwa itu masih merupakan era orang-orang yang luar biasa dan penuh cahaya. Jadi, kamu harus memanfaatkan Northwest, Yang Xiaojin tersenyum. Menjadi janji, setelah kamu kembali, kamu akan merasa nyaman ketika kamu masih muda yang tampan.
Biarkan aku melihat dunia yang telah kamu lihat sebelumnya, oke? Ren Xiaosu merasa bersemangat untuk sementara waktu, tidak masalah, saya merasa hanya butuh beberapa dekade untuk mereproduksi kejayaan itu. Yang Xiaojin duduk di tepi atap dan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Ren Xiaosu. Setelah semalam, hubungan antara keduanya tampaknya tidak lagi menjadi penghalang. Dalam 10 hari ke depan, keduanya benar-benar dalam keadaan makan, minum, dan bermain. Dalam kata-kata Ren Xiaosu, itu seperti bulan madu. Setelah kembali ke barat laut, mereka akan menikah lagi. Ren Xiaosu menemukan bahwa pernikahan itu akan menjadi lebih baik, dan mengundang lebih banyak orang pada waktu itu, sehingga ia dapat menerima hadiah. 10 hari kemudian, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin mengambil pakaian dan sepatu yang telah mereka buat, dan kemudian meninggalkan 2 batang emas untuk Bibi Lan dan Nenek Lin. Dan menjelaskan bahwa mereka harus menyembunyikannya. Jika mereka menghadapi perang lagi, jangan berlarian. Ren Xiaosu akan menyelamatkan mereka di pertama kalinya. Pada saat itu, Bibi Lan juga dengan cemas bertanya, apakah kita akan bertarung lagi? Bukankah pertempuran di barat daya sudah selesai? Apakah barat laut dan barat daya akan bertarung lagi? Ren Xiaosu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, musuh di barat daya bukan barat laut. Sebenarnya, barat laut dan barat daya sekarang menghadapi musuh bersama, tetapi Ren Xiaosu berpikir, akankah Wang Shengzi benar-benar cukup gila untuk menyerang barat daya dan barat laut? Meskipun Wang luar biasa kuat, bukankah mudah bagi barat daya dan barat laut untuk menghadapinya? Namun, Ren Xiaosu tidak dapat menentukan apakah penilaiannya benar, hanya karena Central Plains tidak hanya memiliki Wang, tetapi juga nol. Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin mendiskusikan keberadaan Zero Crossing, kadang-kadang, menurut pendapatnya, dia bahkan percaya bahwa nol itu independen terhadap Wang. Karena dalam konsep nol diri, ia telah mengklasifikasikan dirinya sebagai peradaban lain yang berbeda dari manusia. Sehingga Luolan memperlakukan kecerdasan buatan pada tingkat yang sama dengan alien. Faktanya, tidak ada yang salah. Ren Xiaosu pernah melihat dalam sebuah buku, Peradaban dan Peradaban Sulit untuk Hidup Berdampingan, yang tidak hanya masalah rasio sumber daya, tetapi juga masalah ideologis antara dua peradaban. Nol lahir dalam kehancuran harimau yang memanjat dinding dan telah menyaksikan bagaimana manusia memperlakukan orang asing. Ren Xiaosu selalu merasa bahwa benih berbahaya telah ditanam pada waktu itu. Namun, pada saat ini Ren Xiaosu merasa bahwa selama Yang Xiaojin ada di sampingnya, dia akan berani menghadapi semua bahaya. Setelah menyelesaikan semuanya di penghalang ke-88, mereka berdua berjalan lurus menuju Museum Manor, seperti dua pasangan wisatawan biasa. Akibatnya, tepat setelah membeli tiket dan memasuki gerbang, seorang penjaga keamanan di dalam membeku ketika mereka melihat mereka. Tunggu, apakah saya melihat kalian berdua? Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin saling memandang sambil tersenyum, apakah kamu mengakui orang yang salah? Pada titik ini, penjaga keamanan sudah ingat. Anda adalah orang-orang yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan masuk tanpa izin ke museum malam itu. Berdiri di sini, jangan bergerak, saya memanggil orang dari Departemen Ketertiban. Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin tidak mendengarkannya, tetapi berjalan langsung ke Manor. Hei, kalian berdua menghentikanku, apakah pencuri begitu sombong sekarang? Penjaga keamanan mengejar di belakang mereka. Dan melihat bahwa Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin berlari lebih cepat, dan penjaga keamanan hanya bisa melihat mereka bertemu dengan keluarga Yang. Manor halaman belakang. Ketika penjaga keamanan berlari ke halaman belakang dengan terengah-engah, dia terkejut. Sosok pasangan apa yang ada di depan saya? Pihak lain menghilang begitu saja seolah-olah dunia telah menguap. Ren Xiaosu, yang telah melewati pintu kunci, memandang ke arah Danau Crescent, dan melihat kepalanya yang besar melayang di atas air di pagi hari, menatap lurus ke dirinya sendiri. Seolah-olah dia diam-diam mengutuk. Ren Xiaosu agak malu. Sebelum itu, dia berkata kepada Chen Chen bahwa dia akan segera kembali. Tetapi baru 10 hari sejak berjalan ini, dan kita juga harus menjaga pintu kunci di sini selama 10 hari. Melihat mata sedih di pagi hari, Ren Xiaosu berkata, kamu dengarkan aku jelaskan. Puff, sembur di pagi hari, Yang Xiaojin bergegas ke kiri, meninggalkan Ren Xiaosu berdiri sendirian. Wow,
Ren Xiaosu merasa seperti genangan air mengalir di tubuhnya, dan dia basah kuyup. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau Di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.